Saudara, seringkali sebagai orang percaya, waktu ditanya tentang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, beberapa orang percaya seperti ketakutan kalau diberitakan tentang second coming, tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Atau kalau mungkin bahasa umum kita di sehari-hari, kita takut kiamat. Nah saudara, tahukah saudara bahwa hari kiamat atau kedatangan Yesus yang kedua kali itu bukan sesuatu yang menakutkan? Karena kita akan temukan kebenarannya dalam video ini. Orang percaya seringkali ketakutan menghadapi hari kiamat atau menghadapi kedatangan Yesus yang kedua kali karena ada intimidasi yang mengatakan bahwa orang percaya itu harus berjaga-jaga, harus siap-siap. Orang percaya itu harus jaga perbuatan kita, jaga kelakuan kita. Pokoknya jangan sampai kedatangan Kristus yang kedua kali nanti kita dalam posisi sedang melakukan dosa. Kita dalam posisi di mana kita ditemukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Benarkah demikian saudara? Bahwa perbuatan kita atau keadaan kita pada saat Yesus datang kedua kali akan menjadi penentu apakah kita masuk surga atau neraka. Menjadi penentu apakah Tuhan mau menerima kita atau malah menolak kita. Ada satu ayat yang luar biasa yang sebenarnya bisa menjelaskan dengan sangat baik mengapa kita sebagai orang percaya tidak perlu takut tentang kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Kenapa justru kita merindu-rindukan, kita menanti-nantikan kedatangan Kristus yang kedua. Nah, firman Tuhan dalam Ibrani pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-28 berkata bahwa demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Ibrani 9 ayatnya yang ke-28 jelas sekali kita sudah baca tadi bahwa kedatangan Yesus yang pertama berurusan dengan dosa. Bahkan dosa banyak orang atau dosa dunia ini. Jadi kedatangan yang pertama memang untuk membayar dosa-dosa itu, menebus kita dari dosa. Kedatangannya untuk menjadi juru selamat, untuk menjadi domba Paskah kita, untuk menjadi anak domba Allah yang dikorbankan untuk menghapus dosa dunia ini. Itulah tujuan Yesus Kristus datang pertama kali sekitar 2000 tahun yang lalu untuk menghapus dosa-dosa. Nah, kedatangannya yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ternyata dikatakan di sini jelas sekali, Dia datang bukan untuk mengurus dosa, Saudara. Karena ayat ini jelas berkata, sesudah itu, berarti sesudah kedatangan yang pertama, tugasnya selesai, Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi. Inilah kedatangan Kristus yang kedua. Tanpa menanggung dosa. Jadi kedatangannya bukan berurusan dengan dosa-dosa kita. Kedatangannya adalah untuk apa? Ayat ini jelas sekali memberitahukan kepada kita bahwa kedatangannya untuk menganugerahkan keselamatan. Wow, luar biasa. Jadi kedatangan Kristus yang kedua atau pada hari kiamat nanti khusus buat kita orang-orang percaya, karena dikatakan di ayat ini yang menantikan Dia, kita akan menerima anugerah keselamatan. Jelas sekali memberitahukan kita bahwa ini bukan tentang keadaan kita pada waktu itu, kita lagi taat apa lagi berontak, kita lagi jatuh dalam dosa atau tidak. Bukan. Kita pasti menerima anugerah keselamatan. Karena anugerah itu bicara tentang sesuatu yang tidak layak kita terima, sesuatu yang sebenarnya tidak pantas kita terima, tapi dianugerahkan. Dan firman Tuhan sudah mengajarkan kita bahwa itu dianugerahkan karena kita mau percaya dan menerima karya keselamatan yang Kristus Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib.
Itulah yang membuat kita, menjamin kita untuk menerima anugerah keselamatan. Firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-9 berkata, "Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Siapa yang tidak ditetapkan untuk tidak menerima murka? Kita orang percaya. Memang sudah ditetapkan tidak dimurkai, tetapi ini langsung tetapi itu artinya memang bertolak belakang. Kita bukan dimurkai, tetapi kita akan menerima keselamatan. Oleh apa? Bukan oleh perbuatan kita, oleh Yesus Kristus Tuhan kita, Sang Juru Selamat kita yang sudah kita percayai, yang sudah tinggal di hati kita. Lalu ayat 10 berkata, yang sudah mati untuk kita. Jadi kenapa kita bisa menerima anugerah keselamatan? Karena Yesus Kristus sudah mati untuk kita. Apa itu? Dia menebus, membayar semua dosa-dosa kita, bahkan membeli kita dengan nyawanya untuk menjadikan kita miliknya selama-lamanya. Kita menjadi anak-anak Allah, kita menjadi orang benar, warga kerajaan surga. Jadi kita bukan akan masuk ke neraka, kita bukan lagi was-was akan dilempar ke neraka. Enggak, kedatangan yang kedua kali untuk menganugerahkan keselamatan bagi kita. Kemudian dikatakan, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Wow! Walaupun kita lagi tidak berjaga-jaga, walaupun kita sedang tidur, nggak pengaruh. Kenapa? Karena kita selalu bersama-sama dengan Dia. Tahu arti bersama-sama dengan Dia? Dia di dalam kita dan kita di dalam Dia. Kita disebut bait Allah. Tubuh kita ini bait Allah. Dia sudah tinggal dalam hidup kita selama-lamanya. Itu sebabnya kita tidak mungkin lagi terpisah dari Tuhan. Hari kiamat, kedatangannya yang kedua kali, hanya untuk memastikan, hanya untuk menyambut perayaan yang besar, pernikahan anak domba Allah. Nah, saudara, waktu saya mau menikah sama istri saya waktu nunggu saya jemput, karena kami mau ke gereja, saya pergi jemput dari rumah saya untuk menjemput dia ke rumahnya. Saudara bisa bayangkan perasaan istri saya waktu itu. Dia bukan ketakutan, dia bukan lagi, aduh Paris mau datang ini, bagaimana ini, oh jangan sampai, aduh saya belum siap. Enggak, saudara. Justru dia mungkin sebentar-sebentar lihat jam, sebentar-sebentar lihat jam. Kenapa? Mana sang pangeran yang rupawan dan tampan baik hati itu? Wah, itu ditunggu-tunggu. Kenapa? Karena mau masuk pernikahan. Nah, demikianlah saudara, kita disebut mempelai wanitanya Kristus. Dia mempelai pria kita. Karena itu normalnya saudara, kita merindukan sang mempelai pria itu datang. Nah itu juga, percayalah, yang akan membuat kita mau tampil cantik, mau tampil waktu dia lihat kita benar-benar memang siap. Itu makanya kita rindu waktu kedatangan yang kedua kali, kita kedapatan memang mengekspresikan layaknya kita mempelai wanitanya Kristus. Amin. Kita menunjukkan kecantikan batiniah itu. Kita menunjukkan bahwa memang dia nggak salah pilih, dan karyanya yang mengubah kita itu betul-betul dia temukan. Kita dalam keadaan melayani dia, dalam keadaan merayakan cintanya, kita benar-benar siap menyambut kedatangannya yang kedua. Di ayat yang keempat dikatakan, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Saudara, kita sudah pindah dari gelap kepada terang. Karena itu sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Kedatangan Kristus yang kedua kali, hari kiamat itu bagi kita bukan seperti pencuri yang akan mencuri, membunuh, membinasakan. Bukan. Kedatangannya itu adalah surprise. Itu sesuatu yang nggak akan menakutkan. Waktu tadi saya jemput istri saya, calon istri saya waktu itu, bisa saja mungkin saya agak lama-lamain untuk membuat surprise. Itu
bukan menakutkan dia, enggak, malah dia tambah happy, tambah wah romantis atau apa, dia mungkin akan merasa sesuatu yang bahagia, sukacita. Kenapa saudara kita takut kedatangan Kristus yang kedua kali? Enggak, harusnya saudara kita menunggu itu dan menikmatinya, saudara. Ayat yang kelima, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Saudara, ini perlu kita sadarkan terus, diingatkan terus bahwa identitas kita adalah orang-orang siang. Identitas kita adalah anak terang. Kita bukan orang-orang malam, kita bukan orang-orang kegelapan. Ini yang membuat kita antusias untuk menanti kedatangan Kristus yang kedua. Dan ayat 11 berkata, karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu sama seperti yang memang kamu lakukan. Jadi ini yang harusnya kita ceritakan, saudara, bahwa kedatangan yang kedua kali itu adalah sesuatu yang kita rindukan, nanti-nantikan. Haleluya. Di video kali ini kita belajar bahwa kedatangan Kristus yang kedua, atau mungkin yang orang bilang hari kiamat, ternyata adalah bagi kita orang percaya itu big day kita. Itu hari yang kita begitu rindukan, nanti-nantikan. Sama seperti di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang keempat dikatakan bahwa ketika Yesus Kristus datang. Dan saya suka sekali kata apabila. Apabila itu sesuatu yang sifatnya tara, surprise, itu memang gak ada orang yang tahu kapan kedatangan yang kedua kali. Tetapi saudara, tahukah ketika itu terjadi, apabila ini yang akan terjadi? Kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Wow, pesta besar. Saudara bisa bayangkan, saudara, kalau ada artis lagi konser, itu kemuliaan, lighting dan segala macam itu membuat kita kadang sampai merinding. Nah ini saudara, ketika hari kiamat itu terjadi, kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali itu terjadi, kamu pun, kita orang percaya, bersama-sama dengan dia dalam kemuliaan. Karena firman Tuhan berkata, kita yang masih hidup akan diubah sekejap mata menggunakan tubuh kemuliaan dan diangkat menyambut dia di awan-awan, saudara. Dan orang yang sudah mati akan dibangkitkan dari kubur dan diberikan tubuh kemuliaan. Dan kita bersama-sama merayakan pesta pernikahan anak domba Allah. Haleluya. Kebenarannya selalu memerdekakan. Salam Gereja Kepenuhan Kristus. Coba lihat kan berapa menit lagi? Hah? Oke. Dalam satu ayat